Shalom, bertemu lagi dengan saya. Eh, kita akan bahas tema kali ini adalah engkaulah orang itu. Engkaulah orang itu. Jadi gimana ceritanya kok bisa engkaulah orang itu? Maka kita akan baca dalam 1 Samuel 12 ayat 7, 2 Samuel 12 ayat 7. 2 Samuel 12 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud. Engkaulah orang itu. Jadi kisahnya begini, saudara-saudara sekalian. Daud adalah raja Israel yang amat terkenal. Dia terkenal sebagai orang yang sangat menghormati Tuhan. Tidak pernah sedikit pun dia meninggalkan Allahnya. Ya, dia terkenal karena menghormati Tuhan dan tidak pernah sedikit pun dia meninggalkan Allahnya. Bahkan dia adalah salah satu dari penulis kitab Mazmur. Dia menjadi raja Israel yang amat dikagumi. Menjadi raja Israel yang hebat, demikian hebat. Dikagumi oleh bangsanya, bahkan ditakuti oleh lawan-lawannya. Banyak kemenangan yang diperolehnya bersama Tuhan Allahnya. Itulah Daud yang sangat terkenal itu. Nah, ketika Daud masih muda, dia amat pandai bermain kecapi. Dan disebutkan dia adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit, pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. 1 Samuel 16 ayat 18. Raja Saul yang ditinggalkan Tuhan sering diganggu oleh roh jahat, mengundangnya untuk bermain kecapi di istananya. Saul memainkan kecapinya. Saul merasa lega karena roh jahat itu tidak mengganggunya lagi. Suatu ketika muncullah seorang yang berbadan tinggi besar dan dari bangsa Filistin. Pada waktu itu bangsa Filistin sedang berperang melawan bangsa Israel. Tingginya 6 hasta sejengkal. 6 hasta sejengkal, ya, tinggi sekali. Satu hasta kira-kira 45 cm, 6 hasta kira-kira 270 cm atau 2,70 meter. Satu jengkal kira-kira 20 cm. Jadi tingginya 2,9 meter. Tinggi sekali ya. Siapa dia? Dia adalah Goliat. Tidak ada prajurit Israel yang berani kepadanya kecuali Daud. Daud amat marah ketika melihat Goliat mengejek bangsa Israel, pasukan Israel. Ketika Daud berperang melawannya, hanya dengan satu butir batu saja Daud membunuhnya. Sungguh Tuhan menyertai Daud. Matilah Goliat dan kepalanya dipenggal dan dibawa kepada Raja Saul. Tetapi saudara-saudara, Daud itu pernah berdosa. Dalam hidup kesehariannya ada kesalahan yang diperbuat Daud. Yang Daud seorang manusia biasa yang tidak luput juga dari berbuat dosa kepada Tuhan. Saat Daud lari dari Raja Saul yang ingin membunuhnya, sampailah dia di kota Gad, tempat Raja Akis. Daud merasa takut sekali dengan Akis, raja kota Gad. Dia takut sekali ya, saudara-saudara. Maka dia berlaku seperti orang sakit gila, sakit ingatan. Ya, Daud di depan mereka. Daud menggores-gores pintu gerbang dan ludahnya meleleh dari janggutnya ketika itu. 1 Samuel 21 ayat 12 sampai 13. Bagaimana mungkin seorang Daud, pahlawan Israel, saking takutnya bisa pura-pura gila.
Mengapa dia tidak mohon pertolongan Tuhan? Pernah juga saat menjadi Raja Israel, Daud memerintahkan Yoab, panglimanya, untuk menghitung semua tentaranya. Allah pun marah dengan itu, hingga matilah 70.000 orang. 1 Tawarikh 2 ayat 1-17. Daud pun menyesal sekali atas dosanya itu. Tapi di dalam kisah ini ada satu dosa yang luar biasa sekali. Dalam Samuel 2 Samuel 11 ayat 2-27, ayat 1-27, 2 Samuel 11 ayat 1-27 diceritakan demikian. Daud melakukan dosa amat fatal. Ketika dia sedang berada di loteng istana, dia melihat seorang wanita sedang mandi, berbuat amat cantik. Hatinya tergerak ingin mendapatkan wanita itu. Sayang, wanita itu sudah menikah dengan Uria. Menikah dengan Uria, orang Het, namanya Batseba. Tapi Daud tetap memanggilnya dan tidur dengannya. Kemudian perempuan itu pun mengandung. Daud kebingungan tentu saja, lalu menyuruh Yoab untuk memanggil Uria yang sedang berperang datang kepada Daud. Tapi ketika Uria datang, disuruhlah pulang dan tidur di rumahnya. Jadi maksudnya supaya dia berhubungan dengan istrinya, maka Daud hilang, nggak ketahuan kalau Daud melakukannya. Tapi sayangnya Uria menolak, karena banyak teman-temannya masih berperang katanya. Akhirnya Daud menyuruh Yoab untuk mengirim dia ke medan perang untuk gugur di sana, agar gugur di sana. Daud pun mengambil Batseba yang sebagai istrinya. Ketika sudah gugur, Uria gugur, maka Daud mengambil Batseba sebagai istrinya. Betapa jahat dan liciknya Daud itu. Sesudah istri Uria ditidurinya, lalu Uria dikirim ke medan pertempuran hingga dia mati. Setelah itu dia mengambil istri Uria untuk menjadi istrinya pula. Tapi saat itu dia merasa tenang di depan rakyatnya. Toh tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kan? Aman sudah. Paling-paling hanya Yoab seorang yang mengetahuinya. Tapi pikir Daud, dia pasti tidak akan membuka rahasianya itu. Tapi Daud lupa bahwa masih ada yang mengetahuinya. Siapakah dia? Dialah Allah yang disembahnya. Allah mengetahui semua tindakan Daud itu, dan Allah marah padanya. Dia mengutus Nabi Nathan menghadap Daud. Namun mula-mula Nabi Nathan itu menceritakan bahwa ada 2 orang, yang seorang kaya katanya, yang lain miskin. Si kaya punya banyak kambing, domba, dan sapi, tapi si miskin punya hanya seekor domba, seekor anak domba betina. Dipeliharanya domba itu sehingga besar. Suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, tapi dia merasa sayang untuk mengambil peliharaannya. Kata orang kaya itu, kalau diambil sayang, satu mati. Jadi dia mengambil domba si miskin dan memasaknya bagi tamunya. Wah, mendengar itu Daud amat marah dan berkata, demi Tuhan yang hidup, orang itu harus mati, dan anak domba betina itu harus diganti 4 kali lipat. Di dalam 2 Samuel 12 ayat 5-6. Demikian Daud marah sekali mendengar cerita itu. Tapi jawab Nabi Nathan kepadanya, engkaulah orang itu. Engkaulah orang itu. 2 Samuel 12 ayat 7. Lalu Nathan menyampaikan firman Tuhan atas perbuatan Daud ini pada Uria. Nathan menyampaikan firman Tuhan tentang perbuatan Daud pada Uria. Maka
pedang tidak akan menyingkir dari keturunannya. Istri-istrinya akan ditiduri oleh orang lain. Dan Tuhan akan memperlihatkan hal itu ke seluruh Israel. Daud pun berkata kepada Nathan, aku sudah berdosa pada Tuhan. Aku sudah berdosa pada Tuhan. Nathan berkata pada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu, engkau tidak akan mati, namun anak yang akan lahir itu yang akan mati. Anak itu pun akhirnya mati saat dilahirkan. Nah, kejadian ini pun terjadi semua peristiwa itu. Suatu ketika Absalom putra Daud memberontak pada Daud. Daud pun melarikan diri ketika Absalom minta nasihat pada Ahitofel. Jawab Ahitofel padanya, hampirilah gundik-gundik ayahmu. Hampirilah gundik-gundik ayahmu, lalu yang ditinggal untuk menunggu istana. Hampirilah gundik-gundik ayahmu yang ditinggal untuk menunggu istana. Lalu Absalom mengambil gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. 2 Samuel 16 ayat 22. Terjadilah perkataan Nabi Nathan, ketika itu pun Daud dipermalukan, sangat dipermalukan sekali. Jadi bagaimanapun rasanya saat ini bagaimanapun kita taat pada Tuhan, pada saat ini kita taat pada Tuhan, suatu saat kita tidak dapat menjaganya, maka godaan untuk melakukan perbuatan jahat pun bisa saja terjadi. Kalau kita sudah berdosa pada Tuhan, maka Tuhan pun akan menghukum kita. Apabila kita sudah minta ampun pada Tuhan, Tuhan pasti akan mengampuni kita. Ya, kalau kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan akan mengampuni kita. Tetapi akibat dari perbuatan dosa itu tetap akan terjadi pada kita. Sama seperti Daud yang sudah berbuat dosa pada Tuhan, Tuhan mengampuni dosanya, tapi akibat perbuatannya itu balasan pun datang menghampirinya. Karena itu jagalah agar kita jangan jatuh dalam pencobaan sehingga kita berdosa. Mungkin Tuhan sudah mengampuni kita, tapi akibat perbuatan kita itu masih terjadi pada diri kita. Akibatnya terjadi. Demikianlah kira-kira firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.